Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah kajian spesial untuk Anda. Seperti apakah isinya dan bagaimanakah pelajaran yang bisa kita petik darinya? Mari kita simak bersama-sama. At-tariqu ila Allahi tawil wa nahnu namshi fihi kas-sulahfat wa laysatil ghayatu an nasila an-nihayah walakinnal ghayatu an namut wa nahnu 'ala at-tariq. Jalan menuju kepada Allah itu sangat panjang. Jadi garis finishnya itu apa? Panjang, jauh. Dalam keadaan kita berjalan seperti keong. Jaraknya bagaimana? Jauh. Jalan kita seperti keong, bukan sekedar Malang Jakarta, Malang Surabaya, atau Malang Saudi Arabia. Lebih jauh dari itu, yang garis finishnya tidak kelihatan di mata kita, sementara kita berjalannya model apa? Keong. Mending kalau jalan terus, wes model keong, ada sakit berhenti, capek berhenti, sumpek perlu refreshing berhenti, lagi futur, imannya lemah berhenti, ya tambah datang. Maka Syekh Al-Albani mengatakan walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Maka tujuan kita bukan kemudian kita sampai di garis finish, ndak mungkin nutut. Terus tujuan kita apa? Kita meninggal di atas jalan ini. Apa tujuannya? Kita meninggalnya di mana? Di jalan, di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nah, itulah tafsir ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslim. Terus tanya, "Loh Ustaz, bagaimana kami jamin wong kami tidak tahu matinya kapan?" Nah, justru itu. Kalau antum tidak tahu matinya kapan, maka amalan-amalan keislaman harus terus ada. Harus terus ada. Sehingga kapanpun kita mati, insya Allah kita mati membawa agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Itulah kemarin kita sampaikan ya, Imam Ghazali mengatakan aqabatul ula, rintangan yang pertama, rintangan apa? Iman. Rintangan apa? Iman. Apa rintangannya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dijamin bahwa imannya oleh Allah tidak akan dicabut. Artinya besar kemungkinan, wal'iyadzu billah, semoga Allah menjaga iman kita, amin. Ada kemungkinan, tidak besar ya mengkhawatirkan lah, ada kemungkinan kita ini meninggal tidak di atas agama Islam. Jadi ngomongnya tidak usah jauh-jauh dulu, begitu ya. Nah, maka sekarang kita lihat, kita baca ya, ayyuhal walad, wahai ananda, ba'du masailika min hadzal qabil, sebagian permasalahan yang engkau tanyakan yang bersifat dzauqiyah. Apa kemarin dzauqiyah? Perasaan, tidak bisa diceritakan dengan lisan atau tulisan, harus apa? Jarib itu kudu dicoba. Cek ngerti rasanya wong kesel seperti apa, capek dulu. Itulah kenapa kita sama Allah disuruh puasa, biar bukan cuma denger deritanya orang lapar, tapi disuruh ngerasakan apa? Lapar. Faham ya? Waqad wajaba 'ala salik arba'ata umur. Seorang salik, Anda lihat footnote yang ke-39 di bawah itu. Salik adalah orang yang berjalan di atas jalan kebenaran untuk sampai kepada Robnya. Untuk sampai kepada siapa? Robnya. Maka Ibrahim berkata, dalam surah As-Saffat ayat 99, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku, maka Tuhanku akan memberikan petunjuknya. Maka petunjuk Allah itu harus Anda datengin dulu. Aku pergi dulu, kata Ibrahim. Artinya apa? Anda harus menjadi salik.
Tidak bisa Anda duduk di rumah sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar baca Quran tanpa ada perasaan atau niatan kuat untuk Anda meniti jalan untuk berjumpa dengan siapa? Allah. Nah, maka untuk salik ini, orang yang berjalan di atas kebenaran dalam rangka berjumpa dengan Allah, besar kemungkinan kalau dia mati itu dipanggil sama malaikat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa Allah bilang? Irji'i, ayo pulang. Jadi perjalanan kamu sudah pulang loh. Kalau tidak pernah jalan, pulang kemana? Nah, maka orang yang tidak salik, orang yang tidak menjalani jalan, meniti jalan menuju kepada Allah, dia tidak bisa pulang. Sementara hidayah itu dijemput dengan perjalanan kita menuju kepada Allah. Walaupun makna dari perjalanan ini belum tentu jalan secara fisik, tapi perjalanan rohani, perjalanan jiwa, perjalanan ibadah, seperti itu ya. Jadi kalau bahasanya kita itu riyadhah, masih ingat kemarin riyadhah ya? Orang-orang yang melatih hatinya untuk bersih dari sifat yang kotor. Jadi di riyadhah, dilatih jiwanya, itu namanya salik. Nah, maka dia perlu 4 perkara. Nomor 1, awalul amri, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, akidah yang selamat. Jadi tidak mungkin Anda menuju kepada Allah dalam keadaan keyakinan Anda tentang Allah salah. Jadi apa yang akan Anda datangi, ternyata Anda meyakini dengan salah. Tidak bisa, tidak nyampe. Contoh, Anda mau datang ke rumahnya orang kaya raya. Ini contoh saja ya, bukan bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian ketika Anda berjalan ke rumah orang kaya, Anda mengira orang kaya itu dermawan. Wah, Anda datang ke rumahnya dengan penuh husnudzon. Anda salah faham tentang dia. Keyakinan Anda tentang dia salah. Ternyata ketika Anda sampai di rumahnya, Anda diusir. Kenapa? Anda punya pemahaman yang salah tentang orang yang Anda datangi. Paham enggak? Yang pertama, apabila Anda ingin datang kepada Allah salik, Anda ingin meniti jalan menuju untuk perjumpaan dengan Allah radhiyatan mardhiyah, dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah, maka nomor 1, akidahnya harus apa? Lurus, harus lurus. Keyakinan tentang Allah, iman kepada Allah harus lurus. Maka tidak ada ceritanya wali kemudian melakukan perbuatan syirik itu tidak jadi wali. Bukan waliullah tapi apa? Waliyus syaitan, atau mungkin wali murid. Begitu ya. Yang kedua, wathani taubatun nasuhun la yarji'u ba'dahu ila dhillah. Jadi salah satu yang menjadikan seorang hamba itu tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, itu salah satu sebabnya apa? Karena dia tidak niat tobat. Karena tidak punya niat apa? Tobat. Jadi masuk ke bulan Ramadan dengan perasaan sok suci. Aku biasa poso, sholat ya sedina ping 17. Wah kemen. Ke masjid itu mondar mandir sehari, ya kadang-kadang 5, kadang-kadang ya 7, ya sak ngepel barang ya. Iya, sehingga ketika dia mau masuk Ramadan itu tidak ada perasaan ingin untuk apa? Tobat, karena dia menganggap dirinya apa? Suci. Maka perasaan tidak perlu tobat itu perasaan yang perlu ditobati. Faham? Nah sudah, maka begini, orang yang mau meniti jalan kepada Allah itu tidak akan bisa kalau hatinya masih penuh dengan kotoran dosa. Maka orang yang salik ilallah, berjalan meniti jalan menuju Allah, maka harus dia senantiasa bersih dari apa? Dosa. Sekarang saya mau tanya, angkat tangan, manusia mana yang bersih dari dosa? Ada? Tidak ada. Itulah kenapa
Rasulullah mencontohkan kepada kita istighfar dan tobat dalam satu hari lebih dari 70. Tujuannya apa? Ketika sedikit ada kesalahan, dihapus lagi dengan tobat. Ada salah lagi, hapus lagi dengan tobat. Supaya apa? Perjalanan Anda menuju kepada Allah itu tidak ada rintangannya, aman. Perjalanannya bagaimana? Aman. Jadi bekal yang kedua harus apa? Tobat dengan taubatan nasuha, yang tidak kembali setelahnya pada kehinaan. Watsalits, bekal yang ketiga untuk supaya kita berjalan menuju Allah, dan bekalnya yang ketiga adalah istirdaul khusum wabot. Istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta keridhaan kepada siapapun yang Anda punya masalah dengan dia. Supaya apa? Kalau Anda berjalan menuju kepada Allah, tidak ada hak orang lain yang masih berada di diri Anda. Cek melakune enteng, supaya jalannya terasa apa? Ringan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bukan minta maaf sembarangan, tapi minta maafnya kepada musuh. Antum bayangin musuh. Musuh itu hadirin, dia zalim kepada Anda zalim sama dia. Sakjane kan adil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa, jane adil. Sampai Imam Ghazali mengatakan bukan sekedar minta maaf sama tetangga, bukan sekedar minta maaf sama istri, bukan sekedar minta maaf sama suami, bukan sekedar minta maaf kepada orang tua, kepada anak, kepada kerabat, kepada guru, kepada murid, tapi sama musuh kita minta maaf. Musuhku, maaf ya, mungkin saya pernah nyerang kamu. Loh, coba. Yo ini ya, tapi yang dibutuhkan yo ini, supaya hatinya itu betul-betul apa? Bersih. Tujuannya apa? Sehingga tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Nah, itulah kenapa ini saya sampaikan di sini. Jadi kalau penutupan ceramah itu kita mengucapkan mohon maaf atas adanya salah dan kurang. Itu bukan basa-basi, itu minta maaf betulan. Kuatirnya apa? Setelah kita berpisah, tidak ada lagi kesempatan ketemu. Boleh jadi panjenengan meninggal duluan, saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan duluan. Nanti kalau podo ya memang sengaja, dan jangan dikira saya tidak sadar saya ngomong begitu. Nah, bisa jadi di antara kita salah satu meninggal duluan, betul enggak? Yo kalau enggak saya ya panjenengan, kan begitu. Nah, maka itulah kebiasaan atau akhlaknya para salafus soleh. Itu setiap mereka mau berpisah, itu satu yang mereka lakukan apa? Istihlal. Kalau bahasa kita halal bihalal itu loh. Maaf-maafan, minta halal. Maaf ya kalau tadi ada ucapan yang kurang pas, segala macam. Tujuannya apa? Kalau setelah ini kita tidak ketemu, sudah tidak ada urusan Bani Adam antara kita. Faham? Yang keempat, warabi' tahsilu ilmi syari'ati. Lah ini Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau mau berjalan menuju, untuk meniti jalan menuju kepada Allah, harus apa? Tahsil ilmi syariah qadra ma yuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Memperoleh ilmu tentang syariat minimal untuk melaksanakan perintah Allah, minimal itu. Kalaupun tidak belajar waris, tidak belajar hukum talak cerai, tidak belajar hukum sholat dalam keadaan ketakutan, sholat khauf, iya. Kalaupun tidak belajar itu, kalau Anda mau meniti jalan menuju kepada Allah, minimal ilmu yang akan mengantarkan Anda untuk menjalankan perintah Allah itu Anda punya. Minimal tentang apa? Rukun Islam yang 5. Anda ngerti syahadat, apa syaratnya, apa rukunnya, apa pembatalnya. Anda ngerti sholat, Anda ngerti zakat. Thumma minal ulumil akhirati ma yakunu bihin najat. Kemudian apa? Belajar ilmu akhirat yang dengannya bisa menjadi jalan keselamatan. Nah, seperti itulah teman-teman isi ceramah dari Pak Ustadz Rifki kali ini.
Semoga kita merasuk ya teman-teman, apa itu kajiannya tadi ke hati kita dan pikiran kita, sehingga menjadikan kita seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih atas bentuk perhatian kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.